Konflik bersenjata di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas. Dalam sepekan terakhir, militer Thailand melancarkan serangan ke sejumlah kompleks kasino dan hotel di wilayah Kamboja. Menurut laporan Wall Street Journal pada Minggu 14 Desember 2025, sedikitnya 6 kompleks kasino dan hotel di sisi Kamboja menjadi target serangan darat dan udara oleh militer Thailand. Oke guys, kembali lagi sama kita. Ini adalah Bukan Podcast. Oke, jadi akhir-akhir ini banyak berita ya memberitakan tentang penurunan transaksi judi online yang secara drastis menurun banget sampai 57% katanya. Dan itu beredar di Reels, di TikTok, ya udah pada lewat lah infonya. Dan siapa sih dibalik itu semua ya kita tahu lah. Yang dibalik itu semua udah jadi berita umum, yaitu Thailand ya yang ngebom pusat judi online. Dan emang dari pengeboman itu kita juga bersyukur sih, karena judi online itu menurun gitu tingkat penggunanya ya, transaksinya terutama dari Indonesia. Kenapa? Judi online itu sudah jelas dari segi negara kerugiannya itu dari segi SDM dan ekonomi juga. Contohnya dari segi manusia, banyak yang depresi, yang sensitif, bahkan emosinya nggak terkontrol karena kalah dari judi online, dan banyak yang hilang duit juga. Dan dari segi ekonomi negara juga udah jelas, karena kita ini kan kerja di Indonesia nih. Kerja di Indonesia, tiba-tiba masyarakatnya main judi online, yang dimana itu uangnya itu ngalirnya bukan ke kita lagi, tapi ke pusat judi online yang dimana itu di luar negeri. Dan udah jelas dari situ merugikan negara. Jangan jauh-jauh lah dari sekitaran rumah kita, mungkin ada saudara, teman yang gimana? Apa? Gua punya teman kerja lah. Teman kerja. Ya. Coba apa itu? Ada satu kejadian gitu kan. Gua bareng-bareng sama dia. Nah, dia main judi online tuh. Main judi. Awalnya sih kecil-kecil gitu kan. Nah, dari sana gitu dia mulai kecanduan, terus ya sampai pinjam-pinjam lah. Pinjam dulu 100. Dia coba pinjol ya sampai ya habis-habisan, sampai habis-habisan 60 juta coba. 60 juta gara-gara judi online. Iya. Jadi utangnya sampai 60 juta. Habisnya mungkin. Ya, Ya intinya sekitar 60 juta. dia kerugiannya sampai 60 juta kayak gitu lah. Udah dicoba gitu kan, dinasihati. Nah, yang gua ngerti itu udah tahu kalah, udah tahu banyak utang, tapi terus dia ngelakuin hal itu. Iya. Ya kebanyakan pemain judi online itu yang herannya itu mereka ini udah tahu kalah tapi tetap main. Nah itu. Jadi mereka juga pasti tahu kalau mereka itu udah pasti kalah, cuman terus aja main. Ya. Tanyanya berarti kenapa mereka tetap main padahal udah tahu? Iya, kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya itu ada hubungannya sama hormon otak yang namanya dopamin. Dopamin, oke. Nah, Kayak gimana tuh, Bang? Dopamin itu jadi hormon kecanduan. Oh. Jadi ketika si penjudi ini main judo, terus menang tuh kan, nah di situ tuh hormon dopaminnya naik. Karena kemenangan itu. Ya, Oke, yang gua tahu hormon dopamin itu yang buat kebahagiaan ya. kebahagiaan. Nah, ada juga yang namanya prefrontal cortex. Jadi itu tuh adalah satu hormon yang berfungsi untuk pengambilan keputusan. Oke.
Nah jadi ketika si dopamin ini naik, itu tuh mengakibatkan si hormon yang pengambilan keputusan ini tuh jadinya rusak gitu. Jadinya logikanya udah nggak jalan gitu. Oke, gue nangkep. Jadi secara kinerja otak kan, di otak berarti ada yang namanya prefrontal cortex, itu buat kinerja pikiran lah, kita yang rasional ya, yang buat berpikir. Nah itu kalau kita udah masuk ke taraf yang kecanduan judi online, kinerja dari prefrontal cortex itu menurun gitu kan? Iya benar. Nah kayak gitu guys. Nah terus juga ada yang namanya teori psikologi yaitu casing losses. Jadi casing losses ini adalah suatu kondisi di mana ketika si penjudi ini itu mau ngebalikin duit dia yang hilang. Jadi seolah-olah dia tuh perlu ngebalikin duit dia yang telah hilang. Kayak tadi cerita lu. Nah, Yang ya mungkin uang dia habis ya. Oh iya. Karena pengen balikin jadi pinjam ke orang kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi istilahnya mah apa ya? Mau ngebalikin modal gitu yang udah dia keluarin. Nah sementara kan dia gak punya pertimbangan tuh. Udah tahu kan itu tuh di settingnya udah pasti kalah. ya emang 90% ke atas. Nah jadi harapan dia itu bisa ngebalikin lagi dia yang udah hilang gitu. Padahal realitanya tuh malah makin nungkan. gitu. Terus juga pinjol ini ada erat kaitannya sama judol. Yang tadi pinjol ya, Nah. pinjam juga ya. Yang sampai pinjam gitu kan. Nah, kenapa dikaitin sama judul? Soalnya kayak gini. Sama apa? Pinjol. Soalnya kan di ini kan habis modal nih. Ya. Terus kan butuh duit pasti kan. Butuh duit buat main lagi, buat ngembalikin uangnya dia yang telah hilang. Jadi dengan harapan, jadi saling berkaitan nih antara teori yang tadi. Kalau kayak gitu berarti lebih ke apa? Lingkaran setan anjir. Iya, makanya judol sama pinjol ini udah sepaket gitu. Soalnya kan kalau pinjam ke orang kan apa nggak susah gitu. Kan kalau ke pinjol ini kan cukup modal Oh iya benar. KTP doang, Simpel ya. simpel, jadi bisa langsung cair. Cuman salahnya kan si penjudol ini kan nggak apa sih, dia nimbang-nimbang bunganya berapa ya kayak gitu. Yang tadinya punya harapan pinjam dulu aja, siapa tahu nanti juga bakal menang, nanti bakal kelunasin gitu kan utangnya. Realitanya malah makin Bukan. Makin nungkan. Makin turun. judol kalah, pinjol bayaran Bayarin. Makin kayak gitu. Makin nambah gitu. Makin nambah, jadi Iya. malah double. Tambah lagi bunganya pinjol itu kebanyakan di atas 10%. Itu kan masih mending ya, kayak itu kan judol ya. Ya. Itu masih mending daripada judi. Oh, Kalau judi, Gimana tuh? judi yang pure judi itu nggak ada sangkut pautnya sama bandar, jadi nggak disetting gitu. Nggak disetting. Nah, dari sananya. Ya, oke. Kalau judo itu sudah pasti sifatnya penipuan. Soalnya kan udah iya. disetting sama bandarnya. Karena kalau judi yang offline ya, yang di kasino mungkin. Iya, yang kayak gitu. Tapi setahu gua ada sih yang disetting, cuman nggak pasti yang di online. ya, Kalau di online udah pasti disetting. kalau di online itu Ya. ada yang nyebutin 97,8%, bayangin. Anjir. Sudah pasti kalah. Tapi kenapa mereka pada terus main? Iya, karena itulah logikanya udah hilang. Udah bukan hilang ya, rusak ya. Karena yang kalau yang gua nangkep ya, ada juga yang namanya amigdala kalau di otak. Itu juga kalau menurut gua ya, amigdalanya itu udah kena. Kan tadi prefrontal cortex ya, itu dari segi pemikiran logika. Nah, dari logika aja udah rusak. Satu lagi amigdalanya juga rusak. Jadi emosi dia udah nggak bisa kontrol. Nah, jadi sensitif mungkin kayak gitu ya. Ya, jadi sudah termakan oleh emosinya gitu. Oke, kira-kira nih, menurut riset lo, ada nggak solusinya? Dari Solusinya yang pertama, kita harus menyadari dulu kalau ini tuh udah perilaku impulsif dalam impulsif, artian oke. ketergantungan gitu. Jadi kita tuh harus sadar dulu bahwa ini tuh udah kelewat batas nih. Harus punya batasan juga ya. Ya, harus punya batasan gitu. Terus sadarin juga ini tuh bukan sekedar hobi buruk, tapi ini udah jatuhnya ke kerusakan mental.
Solusinya adalah coba cerita ke temen, atau yang paling bagus berangkat ke psikiater atau psikolog. Udah bagus sih ke psikiater sama psikolog ya. Soalnya kalau ke teman, lu ceritanya yang menang-menangnya aja, takutnya teman lu juga ikutan. Oh, Takutnya kayak gitu. ngerti gitu. Lebih baik ke yang profesional ya. Langsung ke profesional sih. Kalau niat tuh pengen berhenti gitu ya. Dan salah satu cara buat ngalahin bandar tuh ya dengan cara tidak pernah memainkannya. Ya, udah pasti itu Nah, kan. itu salah satu caranya. Oke. Mau bagaimanapun lu mau menang lawan bandar, tetap aja coba bakal kalah lagi. Ya. Soalnya kebanyakan nih, bukan kebanyakan yang udah pasti ya. Cara mainnya itu simpel juga, cuma pencet-pencet gitu, ganti bet kayak gitu kan. Nah, dari simpel itulah yang pertama simpel, yang kedua kebahagiaannya ini dapatnya itu instan. Nah, dari situ bikin lu ketagihan, main lagi. Kayak contohnya kayak yang simpel itu scrolling TikTok sama Reels kayak gitu lah. Itu kan simpel tuh. Dan kebahagiaannya itu bisa dapat secara instan. Makanya lu dari siang sampai sore gak bisa berhenti scrolling. Kayak gitu. Betul kali aja. Nah, bener kan? Iya. Ngalamin gue gitu. Iya kan? Ya, itulah contohnya guys. Yang simple sama kebahagiaannya dapat secara instan didapetin kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi penjelasan. Mungkin cukup sekian. Oke, cukup segitulah dari kita ya, pembahasan kali ini tentang judi online ya. Mungkin kedepannya kita akan membahas tentang berpikir rasional. Gimana sih caranya bisa ya, biar kita tuh dan mekanismenya kayak gimana nih berpikir rasional, apa sih maksudnya? biar apa tuh, biar gak main judul. Ya, biar nggak main judul lah. Intinya Intinya lu mikir lah, intinya. Nah, makanya mikir. Lu main judul itu kenapa ya? Terus lah gitu ya. Oke ya, cukup ya. Oke, cukup.